Shalom Kingdom Kids, haleluya. Senang bisa menyapa adik-adik kembali. Kita sudah ibadah Natal kemarin, sudah nyanyi malam kudus, sudah lihat kemarin ada teman-teman yang bersaksi ya. Ada yang mau punya mimpi jadi tentara, ada yang mau jadi mimpi jadi pilot, tapi dia punya kendala, katanya nggak bisa nerbangin pesawat. Ya, kita dengar mimpinya adik-adik, dan kita juga dengar firman Tuhan bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kakak percaya adik-adik akan terus tetap kuat dan jangan pernah berhenti itu bermimpi, jangan pernah berhenti itu berharap. Punya cita-cita segede apapun, tetap berharap kita punya Tuhan yang sanggup. Oke? Anyway, ini sudah minggu terakhir di 2020. Ini terakhir kali kita di 2020 bisa ngobrol atau dengar firman Tuhan bersama-sama hari Minggu ini, dan kita terakhir 2020 ini untuk dengar firman Tuhan sama-sama. Oke, sepanjang 2020 kalau kita mau flashback ke belakang, kita bisa lihat, aduh, gak nyaman ya 2020, aduh gak enak. Aduh, sepanjang 2020 di rumah aja. Ada banyak hal yang kita merasa ya gak nyaman, gak enak, gak suka deh pokoknya di 2020. Tetapi kita kemarin akhirnya Natal, di Natal kita punya sukacita. Maka di sini senang-senang kita bisa kumpul sama saudara. Tiba-tiba saudara datang dan Kak Dina bikin kue yang orang Manado itu, yang lapar itu, waduh, delicious gitu ya. Kita makan sama-sama, tamu-tamu datang, saudara-saudara datang, kita ada sukacita. Memang gak enak, tapi begini loh, ternyata sukacita kita dari dalam, bukan dari luar. Jadi dari dalam ini tidak ada pengaruhi dari luar. Dari dalam ini malah memberikan sukacita yang pasti. Jadi di luar boleh ada corona, di luar boleh pakai masker, di luar boleh dibatasi dengan apapun, tapi di dalam sukacita masih aja senang. Kita masih aja kumpul-kumpul, doa, nyanyi, dengar firman Tuhan, nonton juga ibadah-ibadah yang harus dari online. Kemarin dari gereja juga ada ibadah harus online. Semua kita lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus ada di sini, Yesus ada di dalam. Sama, kalau Yesus ada di sini, Yesus juga ada di adik-adik semua kan. Makanya semua kita bersukacita. Kemarin mungkin adik-adik juga bersukacita yang sama kan. Kumpul dengan keluarga, pas habis masak kue, ini masih bau nih kayaknya. Bau-bau kue ini kayaknya ya kan. Ada yang pas minum-minum Coca-Cola segala macam. Waduh, happy deh pokoknya ya. Karena sukacita kita ada di dalam. Oke? Nah, tahun ini kita mau lewati, sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru, dan kakak percaya kita masih juga punya mimpi, kita punya harapan, sebab Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Tuhan bahkan ada bersama dengan kita. Dia akan menggenapi kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya kerinduan akan apa yang terjadi di masa depan. Nah, kakak mau cerita begini. Di Alkitab ada satu tokoh yang kakak kadang-kadang baca ngenes, kalau orang Surabaya bilang, kasihan ini orang ini. Bayangin ya, dia itu punya harta yang banyak banget. Dia orang yang diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dia itu orang terkaya di bagian timur. Dia orang yang diberkati secara dahsyat. Dia tuh punya begini, dia punya budak orang yang bekerja sama dia, disebut budak dulu. Dan budak artinya dia akan mengabdi total kepada bosnya, nggak perlu dibayar, pokoknya dikasih makan aja gitu. Orang yang mengabdi, bahkan mau mati bagi bosnya, itu zaman dulu budak itu disebut. Nah, kemudian dia punya 7.000 ekor domba. Banyak banget. 1 kita udah senang, 2 lebih senang, 3 tambah senang gitu kan, 5 senang banget. Nah, kalau 7.000 banyak banget. Kemudian dia punya juga 3.000 ekor unta. Bayangin 3.000 ekor unta, kita mesti hitung 1, 2, 3, 4, 5, oh sudah 10, 1, 2, 3, banyak banget. Kita misalnya taruh di lapangan begitu, maka kita akan lihat taman unta gitu kan. Unta banyak banget, 3.000. Men, itu seperti apa? Kemudian juga dia punya ada 1.000 ekor sapi atau lembu, dan juga dia punya 500 ekor keledai. Nah, zaman dulu orang kaya
kaya itu bukan karena dia banyak uang, karena dia banyak emas, bukan hanya karena begitu. Dan dia zaman dulu itu orang kaya itu kalau dia punya banyak sekali ternak. Karena ternak zaman dulu itu bukan hanya buat makan, tapi juga buat beli susunya, minum susunya, bikin sehat. Kemudian dia punya kulitnya, dia bisa bikin baju dari kulitnya. Kemudian bisa dijual, dan lagi gak kalah penting, transportasi zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, sepeda ontel pun nggak ada, apalagi pesawat. Nggak ada zaman dulu. Nah, yang ada apa? Orang naik unta. Nah, kalau sekarang orang punya mobil yang mewah gitu, sport ya, Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Zaman dulu unta semua, sama aja orang kemana-mana naik unta. Dan unta itu binatang yang kuat untuk jalan yang lama di tempat yang panas, karena dia punya tempat untuk nyimpan air di punggungnya. Jadi dia mau jalan kemana-mana, dia nggak akan haus, lama baru dia haus. Dan orang bisa naik, dia jalannya juga nyaman. Nah, dia pernah kan misalnya ke kebun binatang naik unta, coba deh kalau kebun binatang. Nanti kalau sudah nggak corona ya, bisa main dan coba bagaimana rasanya naik unta. Enak, naik unta, kakak juga pernah dulu. Nah, nyaman aja naik unta. Nah, cuma mungkin ya, kayak apa sih cepatnya unta? Masa kayak mobil 100 km per jam? Nggak ada ya. Nah, ya tapi itu zaman yang paling canggih zaman itu, orang naik unta. Dan unta adalah transportasi, jadi mahal banget pada waktu itu. Sama kayak orang mau beli mobil sekarang, demikian orang beli unta pada waktu itu. Jadi orang kalau punya ternak, dia orang paling kaya. Nah, tiba-tiba orang yang kaya ini, tiba-tiba dia punya harta dalam waktu sekejap hilang. Dia punya kuda, dia punya domba, dia punya lembu, sapi, hilang semua dalam sekejap. Dia punya budak-budak, orang-orang yang bekerja buat dia mati banyak banget. Bahkan anaknya ada 7 orang anak yang cowok ganteng-ganteng, dan ada 3 orang, 10 anaknya, 3 cewek, mati seketika itu juga. Aduh Kak Michael, mikir-mikir masih jauh lebih parah dari yang kita alami 2020 ini kan. Kita 2020 ya, kita memang banyak orang gak kerja, kehilangan pekerjaan memang banyak. Tapi orang kedukaan juga banyak, ya hampir mirip, tapi masih lebih mending. Karena kita ini nggak semuanya kehilangan. Sampai tahu nggak, si Ayub itu ngomong begini, sama seperti aku lahir telanjang, tidak bawa apa-apa datang ke bumi, demikian aku mati juga telanjang. Aku kembali juga nggak ada gunanya aku punya harta. Saking dia begitu rasa kehilangan dengan dia punya banyak sekali hartanya. Tetapi kakak mau kasih tahu Adeli bahwa Ayub ini ada 2 hal yang kakak ingin sharing yang membuat kakak ini diberkati secara luar biasa. Satu, yang Ayub ini menjaga mulutnya. Ayub menjaga mulutnya. Sepanjang hidupnya dia jaga mulutnya. Dia menjaga hidupnya tidak berdosa. Dia menjaga hidupnya nggak sembarang. Dia nggak sembarang ngomongin orang, maki-maki orang, ngomong kasar kepada orang lain, ngomong kotor pada orang lain. Dia nggak kayak gitu. Dia jaga mulutnya. Dan kalau misalnya anak-anak habis pesta, dia bikin korban bakaran, dia bilang, Tuhan mungkin anak-anakku telah berdosa, Tuhan mungkin anak-anakku telah berbuat sesuatu yang salah. Aku berdoa, Tuhan ampuni anak-anakku, Tuhan tolong ampuni anak-anakku. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub, dia menjaga hidupnya sedemikian baik. Dan pada waktu dia mengalami hal itu, hilang semua, dia jaga dia punya kata-kata. Dan kalau adik-adik lihat pada Ayub pasal yang kedua, coba adik-adik buka Alkitab adik-adik di rumah, ayat yang ke-10. Waktu sudah hilang semuanya, sudah nggak punya apa-apa, sudah dia punya anak pun mati, istrinya marah-marah dan istrinya bilang, kamu ini maki aja Tuhan. Istrinya bilang gitu. Waduh, Ayub rasanya sudah kehilangan semua, nggak ada teman yang menguatkan. Tapi Ayub malah marah istrinya. Dia bilang, kamu jangan gitu, masa cuma ngalami hal yang baik dari Tuhan, kita mau mengalami hal yang buruk dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan dalam segala sesuatu, kita belajar kemarin, dia di Roma 8:28, dia terlibat untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Ayub tahu ini mungkin ya, dan Ayub bilang,
percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting ya, di ayat 10 itu dikatakan begini. Ayat 10 bagian terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Satu, dia jaga dia punya kata-kata. Bagaimana dengan kita? 2020 ini kita sudah mengalami banyak hal yang susah. Apa kita bilang, penceno, malas, mangkal, aku nggak suka begini, mulai marah-marah. Apakah kita seperti itu atau sebaliknya? Seperti kita punya sukacita di Natal yang kita sudah alami sama-sama. Natal bukan karena keadaan, tapi Natal karena ada Tuhan Yesus dalam hati. Jadi kita tetap bersukacita walaupun corona, kita tetap bersukacita karena Yesus di sini, sukacita dalam hati kita. Amin. Nah, apakah kita seperti itu? Ayub dia ngambil keputusan, dia jaga mulutnya. Kakak mau dorong adik-adik, jaga kata-kata kita, jaga mulutnya. Kakak pernah ngomong di ibadah kita online juga, kakak bilang kita punya kalimat ini, kata-kata kita yang menciptakan. Kalau kita ngomong baik, maka terjadi hal yang baik. Bahkan kita punya kalimat ini itu sama seperti benih yang kalau kita tabur akan berbuah. Ada yang 1 kali, ada yang 10 kali lipat, 20 kali, bahkan 100 kali lipat. Artinya kakak pernah ngomong, siapa yang menabur angin, dia menuai badai. Mari tabur hal yang baik. Jaga mulut kita, bilang Tuhan terima kasih, karena di dalam Tuhan aku punya ketenangan, aku punya damai sejahtera, aku punya perlindungan, aku punya Allah yang menjaga aku, sehingga walaupun corona di mana-mana, aku masih tetap sehat bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, Ayub menjaga mulutnya. Ayub menjaga mulutnya. Dalam kesemuanya itu tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Luar biasa ini Ayub. Sudah kehilangan banyak, dia tetap menjaga mulutnya. Yang kedua, kalau adik-adik lihat di Ayub pasal yang ke-1 ayat 22, Ayub pasal yang 1 ayat 22, coba adik-adik mundur sedikit. Ayub pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 dikatakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Ayub ini dalam semua yang sudah terjadi, kehilangan apapun yang sudah dia punya, dia tetap percaya Tuhan itu baik. Yang kedua, Ayub punya iman percaya kepada Tuhan. Ayub percaya kepada Tuhan. Mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang berat, mengalami hal yang tidak menyenangkan, mengalami hal yang sulit dimengerti bagi otak kita. Ayub bilang, aku mau percaya kepada Tuhan, sebab kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik saja dalam hidup kita, yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Ayub yang kedua, dia mau percaya kepada Tuhan, dia mau mengandalkan Tuhan, dia mau bilang, Tuhan, dalam semuanya itu aku tahu Tuhan itu baik, aku tahu Tuhan itu baik. Bahkan kalau adik-adik lihat dalam ayat yang ke-21, ayat 21 dari Ayub pasal yang ke-1 dikatakan begini, aku dilahirkan tanpa apa-apa. Ini kakak baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku mati tanpa apa-apa. Dan Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang menerima. Dia bilang, aku lahir kosong, aku pulang juga kosong. Ya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Kata-kata ini sering dipakai oleh banyak orang saat ini. Kalau ada orang kedukaan, mereka bilang, ayo mengucap syukur karena semua Tuhan yang ngambil. Tuhan yang kasih orang nafas bernafas, dan Tuhan yang mengambil orang itu punya nafas. Artinya Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Sering kita ketemu orang bilang begitu. Nah, ini kata-kata yang Ayub sebenarnya. Kata-kata Ayub yang bilang, dan sekarang menginspirasi banyak orang untuk tetap mengucap syukur. Hebat kan? Makanya dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, percaya seperti Ayub. Dia punya iman kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu menjaga dia, Tuhan itu memelihara dia, Tuhan itu menuntun dia, Tuhan itu menggantikan segala sesuatu. Dan kita tahu pada waktu setelah itu terjadi, setelah itu sudah lewat,
dan Tuhan memulihkan luar biasa. Alkitab berkata 7 kali lipat dari apa yang kekayaannya dia sebelumnya. Kalau kakak dulu hitung-hitung ya, itu sekitar, kalau nggak salah kakak itu kalau nggak salah 3 miliar. Banyak banget 3 miliar itu ya. Oh banyak banget itu harga rumah itu. Dia rumah yang mewah 3 miliar itu di tempat yang mahal 3 miliar. Kalau di desa beli perkebunan yang gede itu. Kalau di desa beli sawah yang besar, kalau di desa 3 miliar itu banyak banget. Nah, Ayub punya kekayaan zaman dulu itu sebelum dia hilang segala sesuatu itu 3 miliar. Dan Alkitab berkata 7 kali lipat, artinya jadi 21. Kalau misalnya 3 miliar itu benar hitungannya ya, agak lupa tapi kurang lebih segitu. Dan 21 miliar. Orang kalau mengucap syukur dengan Tuhan, orang kalau menjaga iman dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu yang melakukan segala sesuatu. Seperti Ayub yang menjaga mulutnya yang pertama, dan yang kedua dia menjaga imannya, dia tetap percaya. Nah, orang kalau mengalami hal itu tinggal tunggu waktunya. Tuhan pulihkan secara dahsyat, Tuhan pulihkan secara ajaib, Tuhan pulihkan dengan dahsyat dalam hidup kita. Amin adik-adik. Kakak mendorong adik-adik semua, mari tetap punya hati yang bersuka cita. Sebab sukacita kita di sini, tetap percaya kepada Tuhan, jaga kita punya kalimat sama seperti Ayub, dan jaga kita punya iman. Tetap percaya, tetap tahu bahwa Tuhan itu yang melakukan, dan Tuhan itu yang bertindak, dan dia melakukannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Selamat Natal sekali lagi untuk adik-adik semua yang ada di rumah, dan selamat tahun baru. Selamat menikmati berkat Tuhan di tahun baru. Selamat menikmati janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan di tahun baru, dan percayalah Tuhan kita, Tuhan yang setia, yang memberkati kita semua. Terima kasih adik-adik, dan kakak percaya adik-adik semua penuh antusias akan terus mengasihi Tuhan. Kakak akan melihat satu kali waktu, oh iya ini generasi Kingdom Kids ya, oh ini anak Kingdom Kids, mereka menjadi orang-orang yang menentukan bangsa Indonesia, berdiri dan membuat keputusan-keputusan penting. Kenapa? Karena mereka orang yang menjaga bibir dan menjaga iman mereka untuk percaya kepada Tuhan. Oke, kakak mau ajak kita berdoa, kita tutup ibadah kita, firman Tuhan kita yang kita sudah dengar bersama-sama pada hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Engkau memberi kami firman-Mu, dan firman-Mu itu membuat kami kuat, firman-Mu membuat kami percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kami, bahwa Tuhan itu bersama dengan kami, bahwa Tuhan itu bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari hamba berdoa, Tuhan kuatkan anak-anak Kingdom Kids, Tuhan berkati anak-anak Kingdom Kids. Anak-anak Kingdom Kids akan semakin bertumbuh, mereka berakar di dalam Tuhan, mereka bertumbuh mengenal Tuhan, dan mereka berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Amin.